Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joshudika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polsek Cengkareng berhasil mengungkap 2 kasus penyalahgunaan obat keras, daftar J, dan peredaran narkotika jenis sabu. Seorang Babin Kamtipmas Polsek Kedung Wuni membantu siswi yang sepeda motornya mogok akibat kehabisan bahan bakar saat berangkat ke sekolah. Satlantas Polres Rembang memberikan edukasi keselamatan budaya tertib berlalu lintas kepada para pelajar. Di informasi pertama pemirsa, Polresta Kendari, Polda Sulawesi Tenggara menggelar konferensi pers pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor. Dalam kasus ini, Satreskrim berhasil mengamankan 2 tersangka yang diduga terlibat dalam aksi curanmor di Kota Kendari. Berdasarkan hasil penyelidikan, kedua pelaku berbagi peran saat beraksi. Mereka memanfaatkan kelalaian korban yang meninggalkan sepeda motor dengan kunci kontak masih terpasang. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa sepeda motor milik korban. Saat proses penangkapan, pelaku sempat melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam sebelum akhirnya berhasil diamankan. Polresta Kendari mengimbau masyarakat selalu mengunci kendaraan dan tidak meninggalkan kunci kontak saat parkir, guna mencegah terjadinya tindak pencurian kendaraan bermotor. Dari Humas Polresta Kendari, Polda Sulawesi Tenggara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polsek Cengkareng berhasil mengungkap 2 kasus penyalahgunaan obat keras daftar J dan peredaran narkotika jenis sabu. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan 4 orang terduga pelaku serta menyita ribuan butir obat keras dan barang bukti narkotika. Berikut informasinya untuk Anda. Berawal dari laporan masyarakat, Polsek Cengkareng Polres Metro Jakarta Barat melakukan penyelidikan terhadap sebuah warung kopi di Jalan Nirmala yang diduga menjual obat keras daftar G tanpa izin. Petugas kemudian mengamankan 3 orang terduga pelaku dengan total barang bukti ribuan butir obat keras. Hasil pengungkapan ini diumumkan dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Kapolsek AKP Rahis Fadilah. Tersangka yang kami amankan ada 3 orang. Ini di bawah umur, anak yang berhadapan dengan hukum, 1 orang dan 2 sudah dewasa. Kami amankan di TKP Jalan Nirmala nomor 32 RT 5, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Pasal yang kami kenakan pasal 435 junto pasal 138 ayat 2 atau pasal 436 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia tahun Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dan barang siapa mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar, persyaratan atau tanpa hak memiliki, menyimpan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat 1 huruf B atau pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Ancaman 12 tahun penjara. Barang bukti yang kami amankan, total keseluruhan daftar G dan psikotropika yang disita sebanyak 12.243 butir. Di hari yang sama, Polsek Cengkareng juga berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu di kawasan Jalan Al-Falah 1, Kelurahan Kapuk. Seorang pria berinisial AD berhasil diamankan setelah petugas melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat. Polsek Cengkareng menegaskan akan terus menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan obat keras dan peredaran narkoba, sekaligus mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi guna mencegah peredaran barang terlarang di lingkungan masing-masing. Dari Humas Polres Metro Jakarta Barat, Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV.
Dan pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil membongkar sebuah laboratorium gelap yang memproduksi narkotika golongan 1 jenis tablet Karisoprodol di kota Semarang. Dalam pengungkapan ini, polisi menyita ratusan ribu butir tablet serta ratusan kilogram bahan baku narkotika. Berikut informasinya untuk Anda. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap laboratorium gelap yang digunakan untuk memproduksi tablet Karisoprodol. Pengungkapan berawal dari penangkapan seorang tersangka di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, yang kemudian dikembangkan hingga ke kota Semarang di Jawa Tengah. Dalam rangkaian pengungkapan kasus ini, polisi berhasil mengamankan 2 orang tersangka berinisial PD dan DJ yang diduga terlibat dalam jaringan produksi dan peredaran narkotika lintas daerah. Dari lokasi laboratorium, petugas menemukan mesin pencampur dan mesin pencetak tablet, serta menyita 308.000 butir tablet Karisoprodol, 250 kg bahan inti, dan lebih dari 1.600 kg bahan baku pendukung. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, laboratorium gelap tersebut diduga telah beroperasi selama 3 hingga 4 bulan, dan diperkirakan telah memproduksi lebih dari 1 juta butir tablet Karisoprodol yang diduga diedarkan ke berbagai daerah. Hingga saat ini, Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat masih terus melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas, termasuk memburu pemasok dan pihak lain yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Polres Metro Jakarta Barat menegaskan komitmen untuk terus memberantas peredaran gelap narkotika melalui penegakan hukum yang tegas dan profesional demi melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Dari Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi berikutnya pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah. Berikut laporan Bribtu Eklesia, petugas NTMC Korlantas Polri. Yang bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu ataupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi. Pada siang hari ini tampak cukup kondusif lancar, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Tebet. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran pada siang hari ini tampak cukup kondusif lancar, namun berbeda di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan dan juga di jalur tol dalam kota. Pada siang hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan pada siang hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Tetap antisipasi kendaraan yang akan keluar masuk perkantoran di kawasan ini, untuk itu selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan flyover Selipi Jaya, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama di pantauan CCTV kami situasi arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Pada siang hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berada pada jalur yang benar dan tidak merobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858 71 500 669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.